Selamat datang di Bijaks News Sabtu 6 September 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira menegaskan kelas menengah merupakan pembayaran pajak paling patuh namun justru paling terbebani oleh sistem pajak regresif seperti PPN. Menurutnya, masyarakat dengan penghasilan di atas Rp700.000 bisa menanggung 10 hingga 15% konsumsi untuk pajak, jauh lebih tinggi dibanding kelompok kaya yang kerap menghindari pajak melalui konsultan, tax avoidance, dan hingga manipulasi data ekspor. Kalau pemerintah berburu di kebun binatang, korbannya lagi-lagi kelas menengah, tegasnya Rabu 3 September. Ia menilai pemerintah keliru menyasar UMKM dan pedagang eceran, padahal potensi penerimaan pajak jauh lebih besar dari penegakan kepatuhan di sektor sumber daya alam, peninjauan ulang insentif pajak, serta penerapan pajak kekayaan yang bisa menghasilkan Rp81 triliun tanpa menekankan daya beli masyarakat. Tekanan publik terhadap kebijakan pajak juga terlihat dari pembatalan kenaikan PBB di sejumlah daerah. Banyuwangi, Pati, Semarang, hingga Bone resmi mencabut rencana kenaikan PBB yang semula mencapai 200 hingga 300% setelah gelombang protes warga. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan menjanjikan tarif pajak tidak naik pada 2026. Meski penegakan kepatuhan akan diperketat. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama, tapi enforcement dan dari sisi compliance, kepatuhan akan dirapikan, ditingkatkan. Mendagri Tito Karnavian juga menginstruksikan kepala daerah meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB yang dianggap memberatkan rakyat. Bima menilai momentum ini menunjukkan tuntunan reformasi perpajakan makin mendesak. Selama reformasi perpajakan tidak dijalankan dengan adil, transparan, dan tepat sasaran, maka gejolak sosial akan terus berlanjut tandasnya. Informasi kesehatan, Dr. Mariska Haris di Bandung Barat menangani pasien 21 tahun kena gastritis erosif karena tiap hari makan seblak dan jarang nasi. Alhamdulillah, setelah 14 jam observasi, sudah pulang, ujarnya Kamis 4 Agustus. Ia mengingatkan seblak cukup 1 hingga 2 kali seminggu, nasi tetap utama. Informasi olahraga, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil Adrian Wibowo, pemain LAFC berdarah Surabaya, untuk FIFA Matchday kontra Taiwan 5 September dan Lebanon 9 September di Surabaya. Meski menit bermainnya minim dan dokumen kewarganegaraan belum tuntas, Kluivert tetap ingin melihat langsung kualitas Adrian. Informasi luar negeri, demo anti-imigran di Melbourne ricuh saat 50 pria diduga neonazi menyerang Camp Sovereignty, pos komunitas aborigin. Mereka merobohkan papan camp, memukuli aktivis perempuan muda, dan meneriakkan slogan rasis. 4 orang terluka, 2 alami cedera kepala serius. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.